Ya, Shalom. Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini, khususnya di minggu terakhir di bulan yang keempat, saudara ya. Kita masuk di dalam minggu yang keempat. Saya percaya suka dan duka pasti kita lewati, tetapi kalau kita boleh ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita semua. Nah, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kemenangan bagi orang yang diurapinya. Ada satu kemenangan, ada satu kesuksesan dan keberhasilan ketika saudara dan saya selalu diurapi oleh Tuhan. Amin. Di nama Tuhan, mari saudara kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Raja Daud, kitab Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, saudara bisa menyimak di Alkitab saudara. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara bisa menggarisbawahi di Alkitab saudara. Di situ dikatakan bahwa sekarang aku tahu, yaitu saudara dan saya memahami bahwa Tuhan atau Allah pencipta langit dan bumi memberikan kemenangan atau keberhasilan atau kesuksesan kepada orang yang diurapinya. Nah, saudara, kita terlebih dahulu memahami arti dari urapan. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, urapan itu memiliki arti seperti ini, saudara. Urapan adalah seorang yang memiliki jabatan tertentu yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang tertentu. Jadi di dalam sejarah, di dalam kitab Perjanjian Lama, urapan adalah seseorang yang memiliki jabatan tertentu yang dipercaya untuk melakukan sesuatu yang tertentu. Artinya, orang yang diurapi itu dipilih. Ada satu jabatan untuk melakukan sesuatu yang khusus. Khusus apa? Untuk melakukan sesuatu yang benar dan sesuai di hadapan Tuhan. Itu arti di dalam kitab Perjanjian Lama tentang urapan. Nah, saudara, kalau kita teringat sejarah kehidupan dari bangsa Israel, bangsa Israel artinya putra Allah, umat pilihan Allah. Dalam budaya bangsa Israel, seseorang yang diurapi itu siapa, saudara? Orang yang memiliki perlakuan khusus, orang yang memiliki jabatan yang dipercaya oleh Tuhan, itu siapa? Di saat kehidupan atau di saat dalam kehidupan dari bangsa Israel. Orang yang diurapi pada zaman dahulu, yaitu dalam budaya bangsa Israel, adalah orang yang memiliki kedudukan. Contoh, seperti raja. Dia diurapi untuk apa? Untuk memimpin kerajaan, untuk mengatur kerajaan yang Tuhan percayakan kepada seseorang itu. Untuk apa? Untuk dikerjakan, melakukan sesuai aturan-aturan yang ada. Jadi orang
yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk di dalam perjanjian yang baru, ternyata urapan arti orang yang diurapi atau orang yang dipercaya tadi ternyata disederhanakan lagi dan diberikan gambaran dan diberikan arti yang sangat-sangat lugas, sehingga dapat dimengerti oleh kita semua sebagai orang-orang percaya. Nah, di situ saya katakan bahwa orang yang diurapi adalah, urapan itu adalah karya Roh Tuhan yang diberikan secara khusus oleh Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini lebih sederhana lagi. Orang yang diurapi adalah satu karya yang diberikan kepercayaan, diberikan secara khusus oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang yang diperlakukan secara khusus tadi. Tadi sudah saya katakan bangsa Israel. Israel artinya bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah. Berarti umat pilihan Allah itu siapa? Yaitu saya dan saudara. Saudara dan saya sudah diurapi oleh Allah, memiliki satu perlakuan yang khusus supaya saudara dan saya ketika dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang khusus tadi, untuk mengerjakan sesuatu apa yang benar, apa yang baik, apa yang sesuai dengan Allah Tuhan yang memanggil saudara dan saya. Amin. Perlakuan khusus. Nah, atau bisa saya sederhanakan lagi, diurapi adalah orang yang dipilih Allah dan diperlengkapi oleh Allah dengan kuasanya. Untuk apa? Untuk melakukan karya Allah atas kehidupan saudara dan saya. Jadi orang yang diurapi itu adalah orang yang dipilih. Berarti kalau orang dipilih adalah saya dan saudara, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diurapi oleh Allah untuk apa? Melakukan sesuatu yang khusus, karena urapan kuasa itu sudah diberikan oleh saya dan saudara. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan saudara, apa yang kita Raja Daud katakan, orang yang diurapi pasti memiliki kemenangan-kemenangan yang gemilang. Amin. Nah, saudaraku yang kukasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Bukan hanya kemenangan saja yang kita peroleh ketika kita sebagai umat pilihan Allah yang diberikan kepercayaan khusus, memiliki kuasa, memiliki urapan itu. Allah sanggup apa saudara? Memberikan jawaban, memberikan satu pengabulan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan umat-umatnya. Di situ katakan, dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Jadi ketika seruan doa saudara, ketika sesuatu pergumulan saudara datang, didengar oleh Allah, ternyata itu jawaban yang terjadi bukan karena saudara, tetapi karena saudara punya satu kuasa, karena saudara punya satu urapan yang luar biasa. Allah yang saudara sembah sanggup menjawab di tempat yang kudus itu, mengabulkan setiap doa-doa yang saudara dan saya minta atau rindukan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Sehingga kita tidak usah takut lagi. Sebenarnya saudara dan saya sudah memiliki kuasa. Saudara dan saya sudah memiliki urapan. Apalagi saudara dan saya adalah umat pilihan Allah.
Nah, kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Sebenarnya kita sudah punya kuasa, saudara. Sebenarnya saudara dan saya sudah punya urapan. Tergantung kuasa atau urapan itu saudara gunakan atau tidak. Nah, kuasa itu akan bekerja di saat saudara melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Lukas 10 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan. Urapan itu sudah ada. Kuasa itu sudah saudara miliki sebenarnya. Sejak kapan kuasa atau urapan itu dimiliki? Sejak saudara menjadi umat pilihan Allah. Sejak saudara ditangkap, diselamatkan oleh Allah dan percaya Yesus sebagai juru selamat dan diangkat menjadi umat Allah, diangkat menjadi putra-putra Allah, diangkat menjadi umat pilihan Allah. Sejak itulah saudara memiliki kuasa atau urapan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kuasa dan urapan itu untuk apa, saudara? Bukan untuk melakukan yang jelek, bukan untuk sembarangan, tidak. Tetapi di dalam pelajaran kitab Perjanjian Lama dikatakan orang yang diurapi adalah orang yang memiliki jabatan tertentu. Ibarat kata saudara dan saya adalah orang yang punya jabatan. Seseorang yang sudah punya jabatan tidak bisa semena-mena melakukan otoritasnya sesuai dengan kehendak kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa saudara dan saya punya urapan, saudara dan saya memiliki kuasa yang luar biasa, saya percaya kuasa atau urapan yang Tuhan percayakan kita akan dikerjakan untuk melakukan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di situ katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk apa, saudara? Menginjak ular. Dan juga dikatakan menginjak kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini bukti ketika orang yang diurapi, ketika orang yang dipercaya, ketika orang yang dipilih oleh Allah, jangan pernah dikecewakan, jangan pernah meragukan kekuatan Allah. Karena apa? Karena aku memberikan kuasa kepadamu untuk mengusir kalajengking, untuk menginjak ular dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga itu tidak membahayakan kita. Artinya apapun yang terjadi, sebesar apapun itu terjadi, ketika kita punya kuasa atau urapan itu, kita tidak akan jatuh terangkut, tetapi ada tangan Tuhan yang berlubang paku itu menopang dan menggendong dan mengangkat kehidupan dan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah makna atau arti dari kata urapan. Ketika kita punya urapan pasti membawa kemenangan. Apapun itu, asalkan saudara hidup kudus, suci di hadapan Allah. Oleh karena itu, urapan itu akan bekerja dengan dahsyatnya. Walaupun sesuatu tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang diurapi? Bagaimana orang-orang yang diurapi ini selalu membawa dampak apa? Berkemenangan, mendapatkan jawaban dari surga yang kudus, mendapat pengampunan doa yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, ada 3 ciri orang yang selalu diurapi
hidup dalam kebenaran adalah hidup benar. Artinya apa saudara? Hidup lurus. Namanya hidup benar, hidup dalam kebenaran, artinya hidup lurus. Hidup lurus berarti apa? Lempeng. Tidak nengok ke kanan, tidak nengok ke kiri, lurus saja. Lurus, berjalan lurus itu bukan berjalan dengan kemauan kita. Tidak. Berjalan lurus bukan karena egois kita. Tidak. Berjalan lurus karena kita hidup dalam kemauan dan kehendak Allah. Atau bisa saya katakan hidup lurus, hidup betul atau tidak menyimpang. Hidup betul atau hidup benar. Kita tidak pernah kompromi dengan yang salah. Kita tidak mau berkompromi dengan yang keliru. Mungkin saudara berkata, loh, walaupun aku menipu, aku bekerja tidak jujur, majikanku, juraganku, bosku tidak tahu misalnya. Atau anakku, cucuku, mantuku, walaupun aku mentet sewu romewu, gak tahu. Tetapi saudara harus lihat, Alkitab jelas katakan, apa yang kau perbuat, baik itu benar, baik itu salah, baik itu tidak layak maupun layak, ada sepasang mata Tuhan yang selalu menjaga, memantau, melihat kehidupan tingkah laku saudara dan saya. Kalau di negara kita, pemerintahan kita, apalagi orang-orang yang ada di kepolisian, supaya tidak banyak yang melanggar, banyak CCTV di pinggir-pinggir jalan, entah itu di traffic light lah, entah di simpang mana lah, entah di perempatan mana, ada CCTV untuk membantu. Tetapi CCTV itu dapat dihilangkan, dapat diputus, dapat disirnakan. Tetapi CCTV yang Tuhan berikan bukan hanya lubang besar, bukan sesuatu yang besar, yang kecil selubang jarum pun engkau berbuat tidak benar, Tuhan pun tahu. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak lurus, jangan berharap orang yang diurapi akan mendapatkan kemenangan dan jawaban yang luar biasa. Karena Tuhan tidak kompromi dengan orang yang berdosa. Tuhan tidak kompromi dengan orang-orang yang munafik. Makanya di saat Yesus belum disalib, Yesus datang ke dalam bait Allah. Dia marah. Kenapa? Karena bait Allah dijadikan tempat perjudian. Bait Allah dijadikan tempat orang yang berdosa. Padahal bait Allah itu adalah gereja. Bait Allah adalah rumah Tuhan. Saudara dan saya adalah bait Allah yang dimana roh Allah tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Makanya untuk kita bisa hidup dalam kemenangan, supaya urapan dan kuasa itu dapat bekerja di dalam hidup saudara, jadilah hidup benar, hidup lurus, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin. Oleh karena itu kita baca di dalam 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di hadapan di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dilanjut ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Hiduplah menjadi anak yang taat. Taat dalam arti kata hidup dalam kebenaran. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kita bersifat bodoh,
Bodoh berarti bukan karena kita tidak melihat, tidak mengenyam bangku sekolah, tidak. Tetapi kita bodoh seolah-olah kita dibutakan karena ada hal-hal yang mengenakan. Ingat, sesuatu yang dunia tawarkan begitu nyaman, tetapi itu membuat kita hancur. Tetapi sesuatu yang tidak kelihatan, itulah yang membawa kemuliaan yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, orang yang diurapi sehingga mendapatkan kemenangan karena dia hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu dalam Amsal 3 ayat 5-6, percayakanlah hidup kita kepada Dia dan akuilah Dia dalam segala laku. Ketika kita akui Dia di dalam segala laku kita, saya percaya jalan kita, hidup kita selalu benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, ciri yang kedua, orang yang diurapi bukan hanya hidup dalam kebenaran, tetapi ciri yang kedua adalah orang yang selalu bergaul karib. Orang yang selalu diurapi memberikan kemenangan. Allah memberikan kemenangan kepada orang yang selalu bergaul karib. Bergaul karib dengan siapa? Dengan Allah. Bergaul karib memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang erat, yang intim dan sejalan dan seirama dengan Tuhan yang telah memanggil dan menyelamatkan saudara dan saya. Jadi ini merupakan satu kunci yang kedua. Ciri yang kedua, kenapa saudara dan saya ketika menjadi umat pilihan Allah, menjadi orang yang diurapi oleh Allah, memperoleh kemenangan, memperoleh jawaban dari Tuhan dari surga yang kudus. Karena saudara dan saya senantiasa selalu memiliki kedekatan, memiliki pergaulan yang karib dengan Allah, yang selalu sejalan, seirama dengan Allah yang mengutus dan memanggil saudara dan saya. Ternyata itulah yang menjadi ciri yang kedua. Untuk kita bisa selalu memperoleh kemenangan, untuk kita bisa selalu diurapi oleh Allah, untuk bisa memperoleh perlakuan khusus dari Tuhan, saudara dituntut untuk bergaul karib dengan Allah. Mengapa kita harus bergaul karib dengan Allah? Ketika kita selalu dekat dengan Allah, ketika kita selalu intim dengan Allah, ketika kita seirama, sejalan dengan Allah, tidak berusaha-berusuh, selalu berjalan sesuai dengan kemauan Allah, Allah akan menyatakan janjinya. Allah akan memberitahukan sesuatu yang indah, walaupun di luar akal pikiran itu tidak pernah dipikirkan, tetapi Allah sanggup memberikan sesuatu di luar akal pikiran saudara dan saya. Amin. Kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, saudara. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 14, firman Tuhan berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut bukan berarti saudara dan saya takut dengan setan, tidak. Takut konotasinya apa, saudara? Takut untuk melakukan dosa, takut untuk menyimpang hal-hal yang tidak baik. Takut bisa saya artikan takut untuk tidak melakukan benar di hadapan Tuhan. Seseorang yang selalu bergaul karib dengan Tuhan, dia takut kepada perintah-perintah. Dia tunduk, dia taat kepada otoritas Allah.
perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya, timbal baliknya. Ketika kita melakukan kewajiban yang baik, ketika kita melakukan hidup benar di hadapan Allah, ada satu upah yang Tuhan berikan. Ada satu jaminan yang Tuhan janjikan. Ada satu janji yang dan amin bagi orang yang selalu bergaul karib dengan Allah. Mungkin sudah berkata, apa Om yang Tuhan janjikan? Tergantung apa yang Tuhan mau, apa yang saudara perlu. Setiap manusia, sebagai saya gembala, saudara sebagai jemaat, tidak tahu apa yang menjadi kerinduan saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu asalkan kita dekat kepada Dia. Untuk kita bisa dekat, selalu bergaul, selalu seiring dan seirama dengan Tuhan, lewat apa saudara? Lewat doa. Karena doa itu merupakan nafas dari orang percaya. Karena doa adalah nafas dari kehidupan orang-orang percaya. Doa adalah nafas dari kehidupan orang beriman. Seringkali fakta berkata, doa di saat saudara butuh, doa di saat saudara kepepet, doa di saat saudara mengalami masalah. Tetapi ketika hidupmu sudah diberkati, ketika hidupmu sudah dipulihkan oleh Tuhan, ketika sesuatu itu dijawab oleh Tuhan, saudara tidak lagi bergaul karib lagi, saudara tidak dekat lagi dengan Allah. Ketika saudara jauh dengan Allah, ketika saudara tidak dekat dengan Allah, urapan itu tidak akan lagi terjadi, dan kemenangan itu tidak akan terjadi. Sebenarnya kemenangan dan urapan atau kuasa itu terjadi tergantung iman dan keyakinan dan kedekatan saudara dengan Dia. Karena Tuhan itu sayang kepada anak-anaknya. Seperti firman Tuhan katakan, Bapa begitu sayang kepada umatnya. Karena kita memiliki gembala yang baik, yang selalu peduli, mengerti apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari ciri yang kedua, supaya saudara selalu diurapi, supaya saudara selalu mendapatkan keberhasilan, saudara selalu mendapatkan kemenangan. Ayo saya memberikan satu motivasi. Hiduplah di dalam kebenaran, hidup dalam sesuai dengan firman Allah. Hiduplah selalu bergaul karib dengan Allah. Saya percaya mujizat yang masih ada akan terus bergulir dan bergulir dan bergulir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang di kota, Tuhan yang ada di desa, tidak ada bedanya. Semua sama, tergantung dekat atau tidaknya, tergantung kita percaya atau tidaknya. Kita percaya punya kuasa tadi. Saya percaya apapun yang saudara butuhkan, Dia sanggup memberikan jawaban yang indah buat saudara dan saya. Amin. Yang terakhir saudara, bukan hanya hidup di dalam kebenaran, bukan hanya selalu bergaul karib. Yang ketiga, orang yang selalu diberi kemenangan, orang yang diurapi dan membawa satu kemenangan, dia memiliki ciri yang ketiga adalah dia selalu haus dan lapar akan firman Allah. Artinya memiliki rasa rindu, dahaga akan apa? Akan kebenaran firman Tuhan. Seseorang yang selalu haus dan lapar, dia terus membaca, dia terus merenungkan dan melakukan isi firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara.
luar tidak saya catat, tiba-tiba Tuhan ingatkan itu. Yakobus pasal yang kedua suratan Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, demikian juga hanya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati artinya tidak ada faedah. Mati adalah tidak ada guna. Walaupun saudara orang yang dipilih oleh Allah, walaupun saudara orang yang dipercaya oleh Allah, diperlakukan khusus oleh Tuhan, Alkitab jelas katakan orang yang memiliki perlakuan khusus pasti mendapatkan kemenangan dan jawaban surga yang indah. Hidup dalam kebenaran, selalu bergaulkan. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan, saudara tidak memiliki rasa haus dan dahaga tadi, dan sesuatu itu tidak diimani dan tidak dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan berkata, iman tidak disertai dengan perbuatan, hakikatnya mati. Walaupun saudara bisa memiliki keyakinan, aku percaya imanku kuat, imanku kokoh, imanku yakin bahwa Tuhan bisa berubah dari yang tidak ada menjadi ada, dari gunung ini bisa berubah pindah ke tempat yang lain. Oke, Alkitab sudah katakan seperti itu. Tetapi firman Tuhan tegas kembali katakan, iman tanpa perbuatan, iman tanpa melakukan sesuai firman Allah, tidak bisa terjadi apa-apa. Makanya untuk kita dapat selalu diurapi, untuk kita dapat perlakuan khusus, memiliki kuasa yang luar biasa itu, ciri yang terakhir, kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Ketika saudara haus dan lapar akan kebenaran firman Allah, saudara memiliki rasa lapar, memiliki rasa rindu untuk terus melakukan dan melakukan firman Allah, saya percaya saudara akan dipuaskan oleh Allah, karena Tuhan Allah yang disembah itu selalu baik apa adanya. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Ini salah satu khotbah Allah di atas bukit. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Seseorang pilihan Allah, seseorang yang selalu diurapi, memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka kehidupanmu akan dipuaskan, dikenyangkan oleh kebenaran firman Allah. Dipuaskan oleh Allah. Apapun itu pergumulanmu, apapun itu terjadi, ketika engkau haus dan lapar, engkau selalu dipuaskan. Ketika engkau sudah dipuaskan, saudara tidak akan merasa lapar dan dahaga lagi. Karena apa? Karena Allah selalu mengenyangkan hidup kita lewat kebenaran firman Allah. Karena apa? Karena engkau melakukan hidup sesuai dengan firman Allah. Makanya di dalam Matius 4 ayat 4 katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari mulut, lewat mulut kebenaran firman. Artinya manusia bukan hanya butuh kebutuhan jasmani, tetapi kita juga butuh rohani. Kita bukan hanya berkata, oh aku butuh ini, oh aku rindu ini, oh ini dan sebagainya. Puaskan dulu jasmani, puaskan dulu kerohanian. Isi hidupmu dengan firman Allah. Lakukanlah hidupmu sesuai dengan firman Allah. Saya percaya kebutuhan jasmanimu dicukupkan dan dipuaskan oleh Tuhan.
Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada. Artinya, lakukanlah apa yang Tuhan perintah. Kerjakan saudara, kerjakan saja, lakukan saja, tanpa saudara minta, tanpa saudara nangis, tanpa saudara menagih janji Tuhan. Tuhan itu tahu kapan waktu yang terbaik engkau dipuaskan, mendapatkan hak yang indah itu dinikmati oleh saudara dan saya. Amin. Saudara mau haus dan lapar akan firman Allah? Amin. Ayo, miliki lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Saya percaya Mazmur 20 ayat 7 tadi dikatakan, sebab aku tahu bahwa aku akan mendapat kemenangan bagi orang yang diurapi. Saudara dan saya adalah bangsa-bangsa Israel. Saya dan saudara adalah umat-umat pilihan Allah. Kalau saudara merasa sebagai umat pilihan Allah, mari miliki 3 ciri tadi. Hidup dalam kebenaran. Yang kedua, selalu bergaul karib dengan Allah. Yang ketiga, memiliki haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Saya percaya kemenangan itu akan terjadi sebab saudara dan saya adalah menjadi umat-umat pemenang atau menjadi umat-umat yang lebih dari seorang pemenang. Amin. Saudara dan saya adalah orang lebih dari pemenang, melebihi dari orang yang berhasil. Asalkan saudara mau melakukan 3 ciri tadi, sehingga Roma 8 ayat 37 tidak lebih kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Roma 8 ayat yang ke-37 kita akan baca sebagai ayat yang terakhir, menjadi kekuatan semangat yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Roma 8 ayat yang ke-37, di situ firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang pemenang oleh Dia yang telah mengasihi saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang lebih dari seorang pemenang. Berarti saudara lebih dari seorang pemenang karena saudara adalah umat pilihan Allah yang selalu diurapi, dituntun untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan doakan, kita akan berdoa bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menjadi semangat yang baru, acuan yang baru di dalam kehidupan kita. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Haleluya. Urapan